Mas Septian Cahyo. Saya mau sedikit wawancara. Mudah-mudahan dia cepat pulang dan mudah-mudahan hujannya tambah deras. Gitu. Iya. Waduh. Hah? Ini aja Mas. Ini nih hujan Mas. Nggak apa-apa. Hujan aja. Hujan Ya. Saya mau ada interview Mas. Oh gitu. Nggak apa-apa kan? Hujan nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa gini aja ya. Ya udah. Saya udah nungguin dari tadi. Oh gitu. Ya. Ya. Untuk menghormati Bandung ya udahlah. Ya, oke ya. Mau nanya. Saya mau nanya Mas, ya seputar pantomim aja gitu kan. Pasti ada kegelisahan pada saya atau teman-teman Sebagai pemain pantomim lah Mas. Oh, Jadi gitu. saya mau nanya sesuatu aja gitu. apa? Ya kan saya gitu atau teman-teman kan sering main street tuh Mas. Main street itu kan main pantomim di jalan sejam, 2 jam itu kan capek Mas. Oh gitu. Nah kita ngelihatnya Mas Septian udah enak gitu ngeliat main pantomim di panggung, di TV. Saya yakin Mas Septian juga pernah main street waktu itu. Oh iya. Nah Mas Septian boleh cerita waktu itu gimana main street, pahitnya pantomim waktu itu. Main street itu sebuah pertunjukan yang tidak mudah. Oh Mas Septian masuk ngerti dong. Oh gitu. Maunya basah gitu ya. Oh gitu. Ya udah, pilihan aja. Ya. Nah, ini enggak ada sifatannya. Jadi main street atau main pantomim di jalanan itu memang enggak mudah. Karena kenapa? Karena kita harus punya PD yang tinggi, harus punya rasa kekayaan ini, kekayaan gerak pantomim yang juga banyak, karena waktunya panjang kan. Kalau kita main di TV atau main di panggung mungkin setengah jam, 5 menit, atau ada yang 1,5 jam. Tapi kalau main di jalan itu bisa seharian, bisa minimal itu 6 jam. Mas Septian pernah main 6 jam? Pernah. Nah itu istirahat Mas. Iya pastinya ya. Paling teman-teman juga pernah main pantomim gitu 6 jam, 8 jam pasti Mas istirahat. Nah sejam main, setengah jam istirahat. Ya. Nah itu yang memang yang paling utama adalah bagaimana kita menguasai diri kita dulu. Kalau kita nggak menguasai diri kita, nanti penontonnya nggak akan tahu. Satu, kita main akan itu aja, akan melakukan pengulangan. Jadi misalnya kalau di jalan, di on the street kita main misalnya cuma hanya bawa kaki. Kalau kita nggak punya pengalaman atau nggak punya ngapain itu temennya ya? Oh iya itu temannya ngejagain kamera. Oh ngejagain kameranya. Namanya si Ali kan? Iya, Ali Imran. Jadi memang kita kaya dalam artian gerak-gerakan kita simpan banyak. Karena setengah jam pertama oke, basi. Setengah jam selanjutnya nanti saya mau jadi ini tukang sulap. Setengah jam selanjutnya kita mau jadi ini polisi, setengah jam terus. Jadi kita punya perbendaharaan dan waktu yang panjang. Nah, itu penting. Kalau enggak ya kita akan dari itu ke itu. Enggak masuk hujan ini aja Mas. Sini aja. Enak di sini lebih Ya. dramatis. Iya. Jadi Mas Septian paling lama main street itu berapa lama? Berapa jam? Satu hari pernah 24 jam? enggak 12 jam lah. mungkin ya 8 jam. 8 jam. Nah, Jam main, setengah jam istirahat. ya terus main lagi itu sampai malam gitu. Biasanya dimulai dari pagi sampai malam. Nah, itu continue. Ya, itu pernah pagi sampai malam. Nah, Itu untuk produk atau misalkan gimana gitu kali Mas ya? kemarin ada, kalau on the street ada yang pernah di tempat suasana pernikahan, ada orang nikah, ada yang nikah nih kayak gini, Baru mau kan? oh baru mau ya, itu harus undang on the street tuh. Jadi iya. suasananya lebih meriah. Tinggal basicnya ini ada atau enggak? Banyak kok, banyak teman-teman yang mau bantu. Tenang. Yang nonton video ini kalau mau bantu, ada teman kita yang mau menekan Ketik nomor masuk rekening. ya, nomor penting. Jadi itu kawan-kawan di rumah Ya. ini
manapun kita berada. Seorang Mas Septian Dwi Cahyo juga pernah main musik 12 jam, 8 jam. Nggak langsung enak main di TV, di panggung. Jadi teman-teman juga harus pernah mengalami main musik. Saya pengen tahu juga Septian itu main musik itu soalnya capek kan Pak? 8 jam. Jadi itu pengalaman mungkin bisa dikatakan pahit juga, tapi membahagiakan. Ada cerita menarik atau enggak mungkin apaan sih ini mainan apa sih? Biasanya kan begitu. Pas saat kita main street gitu, mungkin Mas Septian punya cerita unik gitu kan. Yang unik pasti yang ditinggal penonton ya. Kita udah main capek-capek nggak ada penontonnya, itu yang paling unik ya gitu. Itu jangan sampai begitu. Karena kenapa? Karena on the street kita kadang-kadang bermain juga ingin diapresiasi ya. Bahkan ada orang yang menghargai atau nonton lah gitu ya. Itu sebisa mungkin kita berinteraksi ya. Karena interaksi itu penting banget buat kita membuat nomor yang lebih Komunikatif gitu ya, terus yang lebih komunikatif, terus yang lebih seru. Terus ini ada Mas kan? basah lu ntar. Ya memang udah basah. Oh, udah ya. Saya udah nungguin Mas Septian 2 jam, sekitar 2 jam. Oke. Dari mana Mas? Tadi kok belum pulang-pulang? Biasa ini kondangan. Oh, kondangan. Maaf nikah siapa? Temen. Bandung Gautama. Nanti masih 19 Maret bro. Ya 20-an hari lah. 20 Maret ya. Masih sempet lah ya. Ngumpulin modal. Buat ngirimin ini pastel atau buat temen-temen masih sempet ya. Kalau Mas Septian ini belajar pantomim, kalau di Indonesia gurunya siapa Mas? Ada banyak guru saya banyak banget ya. Salah tiganya adalah Mas Indi Peter almarhum ya, terus Sena Utuyo, terus pernah Mas Yosri Zalmanua, terus ada Mbak Reni Jayusma. Pantomim juga Mbak Reni. Mereka orang-orang teater yang juga memahami seni pantomim. Jadi mereka juga memberikan input yang bagus gitu buat saya. Jadi seorang pantomimer harus mendapatkan semua input-input dari mana saja, dari budayawan, dari teaterawan, dari penari, dari manapun. Karena kita akan bisa memadukan unsur bahasa tubuh kita dengan semua unsur seni itu. Jadi jangan terpaku dengan hanya pantomim aja, tapi unsur-unsur yang lain juga harus kita terima dan kita kembangkan atau kita create dengan baik. Kalau Mas Septian ini memang kalau gurunya dulu pernah di Prancis, sekolahnya Marcel Ya, Marcel itu legendnya pantomim dari Prancis. Saya pernah tatap muka sekaligus audiensi di depannya Marcel. Saya mainin pertunjukan saat itu Tiga Pahlawan. Beliau langsung terkesan dan ngasih beasiswa saya untuk sekolah di sekolahnya dia. Marcel di Prancis Ya. Berapa lama Mas Septian di Prancis? Saya dengan kondisi sama kursus bahasa Prancisnya kurang lebih setahunan lebih. Tahun lebih ya. Karena pemegang kamera sekarang ini dulu juga pernah belajar dance di Prancis, Ya. Ali Imron gitu kan. Jadi mungkin dia jadi kali saya ngobrol gitu sama Mas Septian. Ya, apa-apa. Nanti kita swap tentang dance, dark dance ya. Dance tapi dark. Dark, ya. Pantomim juga nggak harus selalu lucu kan. Ya, Prancis bisa juga. Tapi orang-orang selalu melihat pantomim itu lucu. Menurut Mas Septian gimana? Perkembangan pantomim dimanapun ya, waktu awalnya pantomim berkembang karena dia mengandung unsur komedi. Apapun kesenian yang mengandung unsur komedi dia akan cepat dikenal. Gitu. Ya. Membahagiakan. Karena mungkin membahagiakan atau menghibur dan segala macam, dan dia yang mengandung unsur komedi akan lebih cepat dikenal. Jadi pantomim memasyarakat karena ada unsur komedinya juga. Kebetulan saya paling suka membuat orang tertawa. Jadi saya juga mencoba, sih. Mencoba terus ya. ya mencoba berdiri di komedi. Amin. Karena pantomim itu juga
harus banyak bikin orang ketawa, tapi kelemahannya adalah banyak teman-teman kita, terutama saya juga gitu kan, main pantomim itu kurang detail gitu. Jadi banyak orang nonton tuh nggak paham ini orang ngapain, tapi memang ada beberapa penonton yang ketawa. Nah, gimana tuh caranya bisa main pantomim secara detail? Detail ya. Tonton main pantomim secara detail itu juga ditinggalin penonton soalnya kalau nggak detail kita main pantomim belum. Ya. Yang kedetailan itu dapat dari bagaimana kita memahami dan konsentrasi. Nah, kita konsentrasi itu detail-detail itu akan dapat. Konsentrasi dilatih dengan apa? Dengan latihan. Kalau tidak latihan terus menerus, konsentrasi akan hilang. Ya kan? Kalau kita tidak melatih nomor-nomor itu, ya, kita tidak akan konsentrasi. Tapi kita tampil hanya mengingat kejadiannya apa ya? Kejadiannya Oh ya, harus digerakkan tubuhnya. Tapi kadang-kadang kita malusnya kalau latihan itu nggak ada pembimbing, jadi jadi itu dia. Ya, Takutnya kita kesasar gitu. Kita latihan sendiri, ternyata kita salah. Gitu. pembimbing sebetulnya bisa yang paling murah, yang paling efektif dan paling gampang didapat itu di di mana? Toko bangunan. Apa pembimbing? Toko kaca. Ya. Beli kaca. Belajar di depan kaca cermin. Oh iya. Itu guru atau pembimbing yang baik dan dia penilai yang baik. Ya. Betul sekali. Karena memang kalau di Stanislavski belajar aktor itu memang tidak boleh di depan kaca. Tapi untuk belajar pantomim, Harus di depan belajar dance itu harus di depan kaca. Karena kenapa? Jim Carrey pun melakukan berjam-jam latihan di depan kaca dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Jadi teman-teman kalau belajar pantomim atas nama sekian di depan kaca kita bisa melihat wajah kita, betul mas? Gimana kalau kita latihan di depan kaca? Ayo, kacanya dibawa apa kita masuk ke dalam? Apa kita ketemu di tengah aja mas? Jauh kan? Ini rumah saya nih. Oh iya. Ini depan rumah saya yuk. Ya. Assalamualaikum. Tuh rumah saya nih. Oh iya. Ini, Ya.